Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan Raja Fir'aun. Secara umum, hubungan Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun terbagi dalam dua periode, yakni ketika beliau dilahirkan dan berada dalam pengasuhan Fir'aun, dan kedua ketika beliau telah diangkat sebagai nabi dan mendakwahi mantan bapak angkatnya tersebut. Pada kesempatan kali ini akan dipaparkan bagian pertamanya. Nabi Musa alaihissalam bisa dikatakan sebagai nabi dari kalangan Bani Israel yang paling besar dan paling banyak umatnya. Nama Israel dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Yakub yang sebelumnya tinggal di negeri Kan'an. Beliau akhirnya pindah ke Mesir atas permintaan salah satu putranya, Nabi Yusuf alaihissalam, yang sukses berkarir di kerajaan Firaun tersebut sebagai salah satu seorang menteri bidang pangan dan pertanian. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan dari putra-putri Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang. Bani Israel berkembang cukup pesat di Mesir sehingga jumlahnya menjadi mayoritas kedua setelah bangsa Qibti, penduduk asli Mesir. Tetapi kebanyakan dari mereka tetap menjadi masyarakat kelas 2, menjalani profesi kelas bawah seperti tukang bangunan, kuli, pelayan, pembantu, dan pegawai rendahan lainnya. Hanya sedikit saja yang sukses, khususnya di dalam bidang perdagangan. Tetapi umumnya mereka dianggap sebagai orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir saat itu sangat menghargai dan meninggikan hal-hal yang bersifat gaib. Sampai sekarang ini mungkin bisa kita temukan jejak-jejaknya dari banyaknya misteri yang melingkupi piramid dan berbagai macam peninggalan Mesir kuno lainnya. Karena itulah profesi dukun, ahli sihir, ahli tenung, ahli tafsir mimpi, tukang ramal-meramal, dan sejenisnya mempunyai kedudukan tinggi di sisi Firaun. Masyarakat Mesir asli saat itu memang menyembah berbagai macam dewa-dewa, dan yang tertinggi adalah dewa matahari atau dewa Ra. Mereka juga menyembah berhala-berhala baik dalam bentuk binatang atau bentuk para leluhurnya, dan sebagian dari mereka juga menyembah Firaun sebagai Tuhannya. Pada tahun ketika Nabi Musa akan dilahirkan, para ahli sihir dan ahli tenung kerajaan memberitahukan kepada Firaun bahwa akan dilahirkan seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab jatuhnya kedudukan dirinya sebagai pengusaha dan Tuhannya orang-orang Mesir. Tentu informasi tersebut membuat Firaun menjadi marah. Berita tersebut walau mengandung kebenaran, tetapi lebih banyak kebohongannya dan hanya akan memancing lebih banyak kemaksiatan dan kezaliman. Memang, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dan diutusnya beliau sebagai Rasul dan rahmatan lil alamin, jin dan setan bebas bergerak naik ke langit dunia untuk mencuri berita-berita yang dibawa oleh malaikat. Berita-berita itu dicampur adukan dengan 100 macam kebohongan dan disampaikan kepada para ahli sihir dan tukang tenung yang menghamba kepadanya. Tetapi setelah kehadiran Nabi Muhammad SAW, jin dan setan yang berusaha naik ke langit akan dikejar dan dirajam oleh bintang-bintang atau meteor yang bisa membuatnya cacat atau terbunuh. Namun karena hal ini adalah salah satu cara efektif untuk bisa menyesatkan manusia, setan-setan itu tidak pernah berhenti berusaha mencuri berita demi mensupport informasi bagi ahli sihir dan tukang tenung. Firaun dan para penggawanya, termasuk penasihatnya dari para ahli nujum dan ahli sihir, mengadakan rapat kilat untuk membahas masalah itu. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dilahirkan pada tahun itu. Dibuatlah undang-undang untuk menjadi dasar tindakannya. Setelah itu Firaun menyebarkan tentaranya ke seluruh pemukiman Bani Israel dan berjaga-jaga di sana. Jika ada bayi laki-laki dilahirkan, mereka segera mengambilnya dan membawanya ke hadapan Firaun untuk dibunuh.
Tidak terkira banyaknya bayi-bayi tidak berdosa yang menjadi korban kebijakan pemerintahan zalim Fir'aun itu. Ibu Nabi Musa, sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Jugabat, sebagian lagi menyebutnya Imroh, dan Al-Quran hanya menyebutnya Ummi Musa saat itu tengah mengandung tua dan berusaha menyembunyikan diri dari pengamatan pasukan Fir'aun. Tidak ada kejelasan tentang suaminya yang bernama Imron. Kemungkinan besar saat itu telah meninggal karena Al-Quran hanya menyebutkan keberadaan ibunya. Ketika tiba waktunya melahirkan, Jochebed hanya ditemani oleh putrinya yang bernama Maryam, dan ternyata bayi itu adalah bayi laki-laki. Tidak ada kejelasan riwayat apakah saat itu Jochebed memberi nama bayinya Musa atau nama Musa itu diberikan oleh Firaun, karena nama Musa artinya adalah yang terhanyut atau terapung tetapi tidak tenggelam. Ia makin ketakutan dan hanya berdiam diri di rumah saja untuk tidak diketahui oleh mata-mata Firaun. Walaupun telah ribuan atau mungkin puluhan ribu bayi laki-laki Bani Israel yang telah dibantai oleh Firaun dan bala tentaranya, tetapi para juru tenung dan juru ramal Firaun menyatakan bahwa bahaya itu belum hilang. Tentu semua informasi itu berasal dari jin kafir dan setan-setan yang tidak henti-hentinya mencuri berita dari langit. Fir'aun makin banyak menyebarkan tentara dan mata-matanya untuk menemukan bayi yang dimaksud. Mereka makin efektif menjelajah setiap pelosok Mesir untuk menemukan keluarga Bani Israel yang mengandung dan mempunyai anak laki-laki, dan diperintahkan pula untuk langsung membunuhnya jika ditemukan. Wa makaru wa makarallahu wa huwa khairul makirin. Mereka membuat rencana dan Allah juga memiliki rencana, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Sekuat dan sehebat apapun Firaun dan bala tentaranya berusaha, dia tidak akan bisa merubah rencana Allah. Jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, walau seluruh malaikat, jin, manusia berkumpul untuk mencegahnya, niscaya tidak akan berhasil menggagalkannya. Begitupun sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki terjadinya sesuatu, walau seluruh malaikat, jin, manusia berkumpul untuk mewujudkannya, niscaya tidak akan berhasil. Jochebed makin ketakutan dengan tindakan Firaun dan bala tentaranya. Ketika Musa berusia 3 bulan dan ia hampir tidak mampu lagi bersembunyi, Allah memberikan wahyu kepada Jochebed sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang dari para rasul. Ketika Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan menceritakan tentang ilham yang diturunkan kepada ibunya Jochebed, Allah berfirman sebagaimana disitir dalam Quran surat Toha ayat 39 yang artinya, letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Firaun, musuh-musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu, wahai Musa, kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh oleh Firaun di bawah pengawasanku. Memperoleh bisikan gaib seperti itu, hati Jochebed menjadi lebih tenang. Ia segera menyusui Nabi Musa sepuas-puasnya, kemudian meletakkan Musa dalam sebuah peti kayu yang tidak tembus air dan dihanyutkan di sungai Nil pada malam harinya. Ia memerintahkan Maryam, saudara Musa, untuk mengikuti kemana aliran air sungai membawa Musa. Ia mengikutinya hingga terang tiba. Ternyata peti itu mengarah ke istana Firaun dan seolah-olah berlabuh di depannya untuk bisa ditemukan oleh Firaun dan bala tentaranya. Ketika peti itu diambil dan dibawa masuk ke dalam istana oleh penjaga-penjaga istana, Maryam segera pulang untuk memberitahukan kepada ibunya. Hati Jochebed sempat khawatir, tapi kemudian ia hanya tawakal kepada Allah. Ia meyakini Allah akan tetap melindungi putranya sebagaimana ilham yang diterimanya.
Begitu Firaun menerima laporan ditemukannya peti tersebut, ia segera memerintahkan untuk membukanya. Tampaklah seorang bayi lelaki cukup sehat yang sedang mengisap jempolnya. Logika Firaun berjalan, tentunya bayi itu dari kalangan Bani Israel. Karena takut diketemukan dan dibunuh, maka dibuang ke sungai Nil. Para peramal dan ahli tenung juga mendukung pendapat Firaun, maka mereka bersiap membunuhnya seperti biasanya. Walau keadaannya cukup kritis bagi bayi Musa, tetapi ternyata mudah sekali bagi Allah untuk merubah situasi tersebut. Tiba-tiba istri Firaun melihat bayi Musa dan dimunculkannya rasa kasih sayang dalam hatinya. Ia berkata kepada suaminya sebagaimana disitir dalam Quran surat Al-Qasas ayat 9 yang artinya, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak." Dan mudah pula bagi Allah memercikkan sedikit kasih sayang ke hati Fir'aun, sehingga ia menyetujui permintaan istrinya dan mengabaikan nasihat peramal dan juru tenung kerajaan. Bahkan akhirnya Fir'aun tenggelam dalam kegembiraan dengan kehadiran bayi Musa tersebut dan langsung lupa tentang ancaman seseorang dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab kejatuhan dirinya dan kerajaannya. Tak jarang ia menggendong sendiri bayi Musa tersebut. Firaun mencari orang-orang yang mau menyusui Musa. Puluhan bahkan ratusan wanita melamar pekerjaan tersebut. Tetapi Musa sama sekali tidak mau menyusu, bahkan tidak mau melepaskan jempolnya dari mulutnya. Kemudian Maryam mendatangi Fir'aun dan menawarkan diri untuk mencarikan seorang yang bisa menyusui Musa. Setelah mendapat persetujuan, ia membawa Jokabat datang ke istana, dan segera saja Musa mau menyusu kepada ibunya sendiri itu. Benarlah janji Allah bahwa dia akan menyelamatkan putranya dan mengembalikannya lagi kepada dirinya. Suatu ketika Firaun sedang bermain-main dengan si kecil Musa yang telah mulai merangkak. Tanpa disangka-sangka, Musa menarik jenggotnya dengan kerasnya. Firaun sangat marah dan tiba-tiba saja terfikirkan bahwa sangat mungkin bayi ini yang menjadi sebab kejatuhannya. Istrinya berusaha mendinginkan suasana hati Firaun dan menyatakan kalau Musa masih kecil dan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Firaun tidak bisa menerima alasan itu begitu saja. Lalu ia berkata, "Aku akan menguji dirinya. Benarkah ia belum mengerti? Kalau ia berbuat seperti itu karena pengertiannya, tentu aku akan membunuhnya." Firaun memerintahkan pembantunya untuk menyediakan sepotong roti dan sebuah bara api. Kemudian Firaun membiarkan Musa merangkak menghampiri dua benda tersebut. Jika ia mengambil roti, berarti ia punya pengertian, dan ketika menarik jenggotnya adalah dengan kesengajaan. Ketika merangkak menghampiri dua benda tersebut, sebenarnya tangan Musa terulur ke arah roti, tetapi malaikat Jibril memukul tangannya sehingga terpegang bara yang langsung dimasukkan ke mulutnya sebagaimana umumnya anak kecil. Seketika itu lidah Musa terpanggang sehingga mengkerut, tetapi segera diselamatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena keadaan lidahnya tersebut, hingga dewasa Nabi Musa agak susah dalam berbicara. Suara yang terdengar cenderung cadel. Itulah sebabnya ketika Musa diangkat sebagai nabi, ia meminta kepada Allah untuk mengangkat saudaranya Harun sebagai nabi juga, sekaligus juru bicara yang menjelaskan dakwah-dakwahnya. Melihat keadaan tersebut, amarah Firaun jadi mereda dan ia makin sayang kepada Musa. Ia memelihara dan membesarkannya hingga remaja, sehingga Musa layaknya seorang pembesar dan bangsawan Kipti lainnya.
Musa baru berpisah dan melarikan diri dari kerajaan Firaun setelah ia membantu seorang Bani Israel yang terlibat pertengkaran dengan seorang Kibti. Seperti biasanya, orang Kibti itu membuat sewenang-wenang kepada orang Bani Israel yang dianggapnya sebagai warga kelas 2. Tampaknya bahan kenabian yang tertanam di dalam dirinya tidak bisa membiarkannya berdiam diri. Musa berusaha melerai, tetapi ketika orang Kibti itu bersikap arogan, ia memukulnya dan seketika itu mati. Mendengar berita tersebut, Firaun mengirimkan pasukannya untuk menangkap dan mengeksekusi pembunuh orang Kibti itu, yakni Musa. Ada seseorang yang memberitahukan rencana Firaun kepada Musa, dan ia segera melarikan diri. Ia berjalan meninggalkan Mesir menuju negeri Madian, dan di sana ia diambil menantu oleh Nabi Syuaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun bagian kedua. Sekitar 10 tahun lamanya Musa tinggal di Madian, menjadi menantu Nabi Syuaib, dan selama itu pula Musa menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib sebagai mahar dari pernikahannya dengan putri beliau. Nabi Syuaib memberi Musa sebuah tongkat untuk melaksanakan tugas penggembalaannya. Sebagian riwayat menyebutkan, tongkat tersebut berasal dari kayu surga, dan milik para nabi secara turun-temurun, yakni sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Syuaib. Setelah selesai masa 10 tahun itu, Musa meminta izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir, menemui dan berkumpul kembali dengan orang tua dan keluarganya yang lain. Nabi Syuaib mengizinkannya. Musa bersama keluarganya meninggalkan Madian menuju Mesir, tanah kelahiran dan tempat tinggal kaumnya Bani Israel. Al-Quran menyebutkan, bi'ahlihi, yang bisa diartikan hanya bersama istrinya, berdua saja sebagai musafir. Atau bisa juga bersama anggota keluarganya yang lain, yang salah satunya adalah Harun. Tetapi riwayat lain menyebutkan Harun adalah saudaranya yang masih tinggal di Mesir. Ketika melarikan diri dari Mesir, Musa memerlukan waktu 8 hari perjalanan terus-menerus sebelum sampai di Madian. Tentunya saat kembali itu akan memerlukan waktu lebih lama lagi, karena beliau bersama keluarga dan situasinya tidak sedang dikejar-kejar seperti sebelumnya. Suatu malam, rombongan tersebut berada di lereng Bukit Tur Sina. Musa melihat suatu nyala api dari kejauhan, dan ia berkata kepada keluarganya, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Al-Qasas 29, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Kemudian Musa berjalan mendaki Bukit Tur Sina, hingga tiba di tempat di mana tampak api menyala dari sebuah semak-semak. Tiba-tiba terdengar suatu suara dari balik semak terbakar tersebut, yang adalah firman Allah, wahyu pertama yang diterimanya, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Taha ayat 11-16, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sepatu atau alas kakimu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Yakni, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, hari kiamat itu, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa." Musa dibesarkan oleh Fir'aun, dengan lingkungan yang jelas-jelas musyrik kepada Allah, sejak masih bayi hingga menjelang masa dewasanya, tetapi ia terjaga dari pengaruh semua itu. Bahkan dengan kondisi itu, bibit-bibit kenabian tumbuh subur dalam dirinya untuk melakukan perlawanan terhadap semua kemusyrikan tersebut. Apalagi setelah selama 10 tahun lamanya Musa menjadi santri, sekaligus menantu Nabi Syuaib, jiwa kenabian itu makin mengental pada dirinya.
Karena itu, walau munculnya suara dari balik semak terbakar itu tampak mengejutkan, ia dengan segera dapat menguasai diri. Di dalam hati ia menyadari bahwa inilah pengangkatan dirinya sebagai nabi sebagaimana nabi-nabi yang telah diutus sebelumnya, seperti yang pernah diceritakan oleh Nabi Syuaib, mertuanya. Musa segera melepas kedua terompahnya sesuai perintah Allah tersebut, dan tunduk tawadu. Allah berfirman lagi, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu?" Ia berkata, "Ini adalah tongkat saya. Saya pergunakan untuk bertelekan, berpegangan, jika sedang berjalan, untuk menggembalakan kambing dan berbagai keperluan lain." Allah berfirman lagi, "Lemparkanlah tongkatmu, ya Musa." Musa melemparkan tongkat itu, yang segera saja menjadi seekor ular besar yang bergerak sangat cepat dan gesit. Secara refleks, ia berlari menjauh dari ular tersebut, tetapi Allah berfirman, "Wahai Musa, janganlah takut. Datanglah kepadaku, dan peganglah ular itu, maka aku akan mengembalikannya seperti semula." Ia memasukkan tangannya ke mulut ular tersebut, yang segera saja kembali menjadi tongkat. Allah berfirman lagi, "Masukkanlah, kepitkanlah telapak tangan kananmu di antara ketiak kirimu, kemudian keluarkanlah lagi." Musa melaksanakan perintah tersebut, dan telapak tangan kanannya tampak putih cemerlang, bersinar menyilaukan pandangan mata. Ketika ia mengempitnya kembali, tangannya kembali seperti sedia kala. Allah berfirman lagi, "Itulah sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku yang aku tunjukkan kepadamu, sekaligus sebagai tanda kerasulanmu. Pergilah engkau, berdakwah, kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, karena sungguh ia telah melampaui batas, sehingga berani mengaku sebagai Tuhan." Nabi Musa menerima tugas tersebut dengan senang hati. Tetapi kemudian ia menyadari berbagai kekurangan dan kelemahannya, karena itu ia berdoa, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Taha ayat 25-35, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami." Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa tersebut, bahkan menjadikan saudaranya, Harun sebagai nabi seperti dirinya juga, tidak sekedar sebagai pembantu seperti yang diminta Nabi Musa. Doa Nabi Musa tersebut banyak sekali manfaatnya bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada ayat 25-29 yang berbunyi, "Rabbi sirahli syodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli." Doa ini bisa dibaca ketika akan berpidato, berdakwah, mengajar atau membawakan suatu acara, sebagai MC. Ketika akan menghadap seorang pimpinan dan pejabat, penguasa, atau siapapun yang kita cenderung takut kepadanya. Ketika menghadapi pemerintah atau penguasa yang lalim kejam. Ketika akan mengerjakan tes atau ujian, baik untuk sekolah atau pekerjaan. Dan beberapa keperluan lainnya. Untuk lebih memantapkan hati Nabi Musa, Allah menceritakan kembali kenikmatan yang telah diberikannya sejak ia dilahirkan. Ketika Allah menyelamatkan dirinya dari rencana jahat Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, dengan jalan mengilhamkan, mewahyukan, kepada ibunya, untuk menghanyutkannya ke sungai Nil. Ketika ditemukan, dipelihara, dan dibesarkan oleh Fir'aun, tetapi tetap dalam kasih sayang ibu dan saudaranya, Maryam. Ketika ia membunuh seorang Kipti, dan hampir dibunuh, di Kishash, oleh pasukan Fir'aun, dan Allah menyelamatkannya. Dan akhirnya ia, dipertemukan, dengan Nabi Syuaib, diambil menantu, tinggal dan belajar bersama beliau selama 10 tahun. Nabi Musa menjadi semakin mantap dan yakin bahwa, suara-suara, itu adalah benar-benar firman Allah, dan pengangkatan dirinya sebagai Nabi dan Rasul adalah suatu kebenaran. Bagaimanapun Nabi Musa pernah tinggal di Mesir selama puluhan tahun, yang hal-hal gaib adalah sesuatu yang cukup biasa ditemui dan didengarnya. Tukang sihir, tukang tenung dan berbagai macam ahli, klinik, lainnya adalah tokoh-tokoh yang biasa ditemuinya selama ia dalam pemeliharaan bapak angkatnya, Fir'aun. Karena itu sedikit banyak ada juga kekhawatirannya kalau, suara-suara, itu, yakni firman Allah dari balik semak terbakar, tidak berbeda dengan praktek-praktek klinik yang diketahuinya.
Tetapi dengan penjabaran Allah tentang jalan kehidupannya yang begitu lengkap, termasuk ketika ia berada di Madian, kekhawatirannya itu lenyap sama sekali. Di antara sekian banyak nabi-nabi, hanya beberapa saja yang mempunyai gelar khusus yang disandarkan pada nama Allah, yakni Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi Isa adalah Ruhullah, Nabi Muhammad adalah Habibullah, dan tentunya Nabi Musa adalah Kalamullah, karena beliau diajak berbicara langsung oleh Allah untuk menegaskan kenabian dan tugas risalah yang diberikan kepada Nabi Musa. Sekali lagi Allah berfirman kepadanya, seperti disitir dalam Quran surat Taha 41-44, sesungguhnya, aku telah memilihmu untuk diriku, pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Bagaimanapun juga Nabi Musa masih manusia biasa, yang sedikit banyak masih memiliki rasa takut. Apalagi menghadapi raja besar dan lalim, kejam, semacam Fir'aun dengan kekuatan bala tentaranya yang begitu banyak, ditambah lagi ia mempunyai kesalahan membunuh salah seorang Kipti. Ia mengungkapkan ketakutan dan kekhawatirannya itu, maka Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut, menghadapi Fir'aun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, bagaimana ia harus menghadapi Fir'aun, dan Allah juga menjanjikan akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya yang lain kepada Fir'aun, hingga nantinya berjumlah 9, Quran Surat Al-Isra ayat 101, termasuk tongkat dan telapak tangan kanannya yang bersinar. Musa turun dari Bukit Tursina dengan tekad dan semangat baru untuk mengemban risalah Allah. Ia memberitahukan secara lengkap kepada keluarganya tentang apa yang telah dialaminya, termasuk pengangkatan Harun sebagai nabi mendampingi dirinya. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan ke Mesir. Tiba di Mesir, Nabi Musa dan Nabi Harun langsung menemui Fir'aun. Mereka memperkenalkan diri sebagai utusan Allah Tuhan semesta alam, dan menyeru atau mendakwahi Fir'aun untuk menghentikan tindak kemusyrikannya kepada Allah dan penyiksaan kepada kaum Bani Israel. Fir'aun menanggapinya dengan berkata, siapakah Tuhan kalian berdua itu? Nabi Musa dan Nabi Harun menjelaskan risalah Islamiyah yang diembannya. Sempat terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Taha 50-55. Setelah itu Fir'aun berkata, jika memang benar engkau membawa bukti yang memperkuat pengakuan kenabian, tunjukkanlah kepadaku. Musa menunjukkan tongkatnya yang bisa menjelma menjadi ular besar, dan juga tangan kanannya yang bisa bercahaya cemerlang. Fir'aun dan para punggawanya berkata, sungguh Musa ini seorang ahli sihir yang ulung, sangat pandai. Tentu saja mereka melakukan penilaian dan mengambil kesimpulan sebatas dengan apa yang mereka ketahui, dan mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa mereka anggap tidak banyak berbeda dengan kegaiban-kegaiban yang ditunjukkan oleh para ahli sihir yang tersebar luas di bumi Mesir. Mereka bermusyawarah sebentar, kemudian memutuskan untuk mengadakan perang tanding antara Musa dengan ahli-ahli sihir yang tersohor Mesir pada waktu yang ditentukan. Nabi Musa menerima tantangan tersebut, bahkan menentukan waktunya, yakni pada hari raya penduduk Mesir, dan sekaligus mengundang kehadiran mereka semua. Fir'aun menyetujui permintaan Nabi Musa itu. Tentu saja itu adalah strategi Nabi Musa untuk lebih mudah memperkenalkan dan menunjukkan dakwah Islamiyah kepada masyarakat Mesir, khususnya Bani Israel yang tinggal di sana. Dalam masa menunggu perang tanding itu, Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Al-Kasyash 38, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah, buatlah, hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Haman melaksanakan perintah Fir'aun tersebut, dan ketika bangunan tinggi telah selesai dan Fir'aun naik hingga puncaknya, ia memandang berkeliling untuk mencari dan menemukan Tuhan yang dimaksudkannya sebagai Tuhannya Musa, dan tentu saja ia tidak menemukan apa-apa. Hal itu makin membuatnya sombong dan berteguh bahwa ia adalah Tuhan yang sebenarnya bagi masyarakat Mesir. Ketika tiba pada waktunya hari raya tersebut, masyarakat Mesir berkumpul di suatu lapangan luas.
Ratusan atau mungkin ribuan ahli sihir telah siap dengan peralatan sihir mereka, berhadapan langsung dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun bersama para pembesarnya duduk di atas tribun yang telah dipersiapkan untuk mereka. Para ahli sihir itu berkata, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan terlebih dahulu, atau kami yang akan melemparkan?" Nabi Musa mempersilahkan mereka melakukan terlebih dahulu, dan begitu mereka melepaskan tali-tali, tongkat-tongkat, dan semua peralatan sihir mereka, muncullah ribuan ular yang menjalar dan bergerak cepat menuju Nabi Musa dan Nabi Harun. Masyarakat Mesir sempat ketakutan melihat pemandangan tersebut, tetapi Nabi Musa berdiri dengan tenang, kemudian beliau melemparkan tongkat beliau, yang seketika menjadi ular yang jauh lebih besar. Seketika ular mukjizat tersebut mencaplok habis semua ular penjelmaan sihir yang berjumlah ribuan itu, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Para ahli sihir itu, yang mereka sangat profesional dan pakar di bidangnya, segera saja mengetahui bahwa apa yang ditunjukkan Nabi Musa itu bukanlah sihir seperti yang mereka lakukan, tetapi benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah yang Maha Besar. Hampir semua dari mereka tunduk bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun." Fir'aun sangat marah dengan perkembangan yang sungguh tidak diduganya itu. Apalagi sebagian masyarakat Mesir, khususnya kaum Bani Israel yang tertindas, segera mengikuti jejak para ahli sihir tersebut mempercayai Nabi Musa, walau mungkin mereka tidak berani secara ekstrim bersujud atau menunjukkan keimanannya pada pemerintahan lalim Fir'aun. Sebelumnya Fir'aun telah menjanjikan akan memberi hadiah besar dan menjadikan para ahli sihir itu sebagai orang-orang terdekatnya jika berhasil mengalahkan Nabi Musa. Tetapi melihat perkembangan situasi yang seperti itu, ia berkata, "Apakah kamu beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan penduduknya dari sini. Sungguh aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya." Ketika keimanan telah merasuk begitu dalam, ancaman seberat apapun, bahkan kematian dengan cara yang paling keji, tidak akan mampu melunturkannya. Begitu pula yang terjadi pada para mantan ahli sihir yang telah menjadi muslim tersebut. Dengan tegas mereka berkata, "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Setelah itu mereka mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada Mu." Walaupun telah mengancam seperti itu, ternyata Fir'aun tidak berani mewujudkan ancamannya begitu saja. Sedikit banyak mereka merasa ngeri dengan kemampuan sihir mereka, apalagi ditambah dengan sihir Nabi Musa. Kaum musyrik itu tidak sempat berpikir dan menganalisa, bahwa begitu mantan ahli-ahli sihir itu beriman kepada Allah, tentulah mereka akan segera meninggalkan praktek-praktek kesirikan yang pernah mereka lakukan. Begitulah memang cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya, terkadang melalui jalan yang tidak terduga-duga. Fir'aun bermusyawarah lagi dengan pembesar-pembesarnya menyikapi situasi terbaru itu. Dan mereka memutuskan untuk mengulangi cara yang terdahulu, yakni membunuh anak lelaki kaum Bani Israel dan orang-orang yang beriman kepada Musa, dan hanya membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Mendengar rencana tersebut, mereka mendatangi Nabi Musa dan beliau berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan dan perlindungan, sekaligus meminta Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah mengabulkan doa Nabi Musa tersebut. Sebelum Fir'aun sempat merealisasikan rencananya, Mesir dilanda kemarau panjang dan paceklik yang sangat menyengsarakan rakyat dan merepotkan pemerintahan Fir'aun. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebenaran kenabian Nabi Musa ketiga, yang ditunjukkan kepada Fir'aun. Belum lagi masalah itu dapat ditanggulangi, buah-buahan yang biasanya membanjiri bumi Mesir, baik dari produksi lokal, atau kiriman dari daerah-daerah lain di sekitar Mesir, tiba-tiba berkurang dan akhirnya menghilang. Inilah tanda yang keempat. Negeri Fir'aun yang terkenal makmur jadi terpuruk dan merana. Ketika mereka gagal melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, Fir'aun mengirim utusan kepada Musa. Mereka meminta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar paceklik yang sedang melanda segera berhenti.
Dengan senang hati Nabi Musa memenuhi permintaan mereka, dan tidak lama kemudian hujan turun. Rakyat Mesir sangat gembira, dan hanya dalam beberapa bulan saja mereka memperoleh kemakmuran mereka kembali. Tetapi ketika Nabi Musa mendakwahi mereka kepada jalan kebenaran Islam, dan mengingatkan hukuman Allah yang menimpa mereka, yakni paceklik dan kekurangan buah-buahan, mereka mengingkari hal itu. Mereka berkata, "Ini adalah hasil usaha kami sendiri." Nabi Musa tidak pernah putus asa untuk berdakwah. Setidaknya sebagian besar kaum Bani Israel telah beriman kepada Allah dan Nabi Musa, begitu juga dengan mantan para tukang sihir tersebut. Hari demi hari pengikut beliau makin banyak, dan akhirnya mengerucut menjadi poros kekuatan selain pasukan Fir'aun, walaupun tanpa senjata. Dan Nabi Musa belum akan berhenti berdakwah sebelum Allah memerintahkan berhenti. Ketika Fir'aun dan pengikutnya makin bosan dengan Nabi Musa dan apa yang beliau sampaikan, mereka berkata, "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar sekali lagi menurunkan hukuman sekaligus tanda-tanda kekuasaannya kepada masyarakat yang ingkar tersebut. Tidak terlalu lama kemudian muncullah angin topan dan air bah yang memporak-porandakan dan menggenangi tempat tinggal mereka selama 7 hari penuh. Inilah tanda yang kelima. Setelah angin topan dan air bah menghilang, Allah mengirimkan pasukan belalang yang jumlahnya jutaan ekor. Mereka membabat habis areal persawahan dan kebun buah-buahan mereka, sehingga mereka kehabisan persediaan makanan. Keadaannya jauh lebih parah dibanding ketika mereka dilanda musim paceklik. Tidak cukup itu, belalang-belalang itu juga memasuki rumah-rumah dan istana Fir'aun sehingga mereka dalam keadaan yang benar-benar tersiksa. Inilah tanda yang keenam. Setelah beberapa hari berlalu, dan belalang-belalang itu telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perintah Allah, tiba-tiba saja mereka pergi menghilang entah kemana. Fir'aun dan masyarakat Mesir yang mendukungnya agak bernafas lega. Tetapi belum beberapa hari berlalu, Allah mengirim pasukan yang lain untuk menghukum kaum yang ingkar dan lalim tersebut. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Mesir diserang oleh jutaan kutu, ulat dan sejenis serangga kecil lainnya, yang memenuhi pelosok dan rumah-rumah tinggal mereka. Mereka jauh lebih menderita dari sebelumnya, karena binatang-binatang ini tampak lebih menjijikkan. Inilah tanda yang ketujuh. Ketika kutu-kutu itu menghilang, mereka belum sempat bernafas lega ketika Allah mengirimkan pasukannya yang lain. Jutaan ekor katak tiba-tiba saja menyerbu bumi Mesir. Mereka memenuhi rumah-rumah dan merusak makanan-makanan kaum yang dolim tersebut. Inilah tanda yang kedelapan. Tidak cukup sampai di situ, Allah mengubah air-air mereka menjadi darah. Air sumur, air kolam, air sungai, dan berbagai air lainnya, begitu mereka menyimpan atau mau menggunakannya, segera saja berubah menjadi darah. Dan inilah tanda yang kesembilan. Ketika musibah-musibah sebanyak 5 kali macam tersebut melanda, pengaruhnya sedikit sekali kepada orang-orang yang beriman. Sepertinya, pasukan-pasukan Allah tersebut mempunyai sensor yang sangat peka terhadap nilai keimanan, sehingga mereka tidak menyerang Nabi Musa dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Ketika Fir'aun dan rakyatnya berada pada tingkat penderitaan yang tidak tertahankan lagi, ia mengirimkan utusan menemui Nabi Musa dan berkata, sebagaimana disitir pada Quran Surat Al-A'raf 134. Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab-azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Nabi Musa dengan senang hati memenuhi permintaan mereka, ia memanjatkan doa kepada Allah agar menghentikan siksaannya kepada Fir'aun dan rakyat yang mendukungnya. Allah memenuhi doa Nabi Musa, dalam sekejap kata-kata itu menghilang dan air-air mereka menjadi normal seperti sedia kala. Dalam beberapa bulan saja mereka kembali menjalani kehidupan yang lebih baik, dan kemudian menjadi makmur seperti sedia kala. Hanya saja Fir'aun dan bala tentaranya agak berhati-hati untuk tidak mengganggu Nabi Musa dan Bani Israel. 2 kali mereka menjalani pengalaman pahit, dan tidak ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya. Nabi Musa dan orang-orang yang beriman, khususnya dari kalangan Bani Israel menjalani kehidupan dengan nyaman selama beberapa waktu lamanya.
Mereka sempat membeli beberapa rumah untuk dijadikan tempat ibadah, masjid, dan mereka sholat di dalamnya. Dakwah Nabi Musa makin menyebar, tetapi tetap tidak mampu menembus dinding istana, pemerintahan lalim, Fir'aun. Suatu ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun untuk menagih janji, bahwa ia akan beriman kepada Allah dan dirinya sebagai nabi, jika berhasil menghilangkan musibah yang menimpa mereka. Tetapi seperti sebelumnya, Fir'aun mengingkari janjinya. Nabi Musa tidak bisa bersabar lagi, ia ingin memakai doa, pamungkasnya untuk menghancurkan Fir'aun. Setiap nabi memang mempunyai satu doa mustajab, yang Allah pasti akan memenuhi doa tersebut bagaimanapun keadaannya. Dan hampir semua nabi telah menggunakan doa tersebut ketika masih hidup di dunia, termasuk Nabi Musa dalam keadaan di atas, kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan doa mustajab tersebut untuk menyelamatkan, memberi syafaat, kepada manusia, khususnya umat beliau pada Yaumul Mahsyar kelak. Nabi Musa mengangkat kedua tangannya dan berdoa, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Yunus 88, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah mengabulkan doa Nabi Musa tersebut, tetapi dia tetap memerintahkan untuk tinggal di Mesir, sampai waktu yang diperintahkan, diizinkan, untuk meninggalkan negeri itu. Nabi Musa meneruskan dakwah Islamiah beliau, khususnya kepada kaum Bani Israel, untuk makin memantapkan keimanan mereka. Dan jika sewaktu-waktu datang perintah Allah untuk meninggalkan Mesir, mereka dengan ringan dan senang hati mau mengikuti Nabi Musa. Setelah beberapa tahun berlalu, tampaknya, penyakit Fir'aun mulai muncul lagi. Mereka mulai melakukan tekanan dan penyiksaan kepada Bani Israel seperti sebelumnya. Mungkin inilah memang rencana Allah, Bani Israel dikondisikan untuk tidak kerasan lagi di Mesir. Ketika tingkat penyiksaan begitu kerasnya, mereka mendatangi Nabi Musa. Dan pada saat yang bersamaan telah datang perintah Allah agar Nabi Musa dan seluruh Bani Israel segera meninggalkan Mesir, melakukan perjalanan pada malam harinya, Isra, menuju bumi Palestina. Mereka melakukannya dengan diam-diam sehingga tidak seorang pun dari pasukan Fir'aun atau orang Kipti yang mengetahuinya. Keesokan harinya, ketika pasukan Fir'aun akan melakukan operasi penyiksaan seperti biasanya, mereka mendapati pemukiman dan tempat-tempat kerja Bani Israel dalam keadaan kosong melompong. Mereka melaporkan hal itu kepada Fir'aun, yang segera saja ia menyusun pasukan untuk mengejar Musa dan kaum Bani Israel. Fir'aun sendiri yang memimpin pasukannya untuk melakukan pengejaran tersebut, dan berencana akan membantai habis mereka. Walaupun tertinggal semalaman penuh, akhirnya mereka bisa melihat rombongan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah mendekat ke pantai. Mereka tampak sangat gembira, karena tidak mungkin ada jalan lari bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Rombongan Bani Israel mengalami ketakutan yang tak terperikan, ketika lautan luas menghadang di depan mereka, yakni Laut Merah, sementara jauh di belakang mereka tampak pasukan Fir'aun terus mendekat. Sebagian dari mereka sempat mencaci maki Nabi Musa dan Nabi Harun, dan berpikir akan mati dihabisi oleh pasukan Fir'aun. Dalam keadaan seperti itu, Allah berfirman kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, yang segera saja terbentuk jalan cukup luas dengan dua dinding air di kanan kirinya. Sungguh suatu mukjizat yang tidak bisa dijelaskan secara logika atau akal sehat. Segera saja kaum Bani Israel berjalan cepat melalui jalan tersebut untuk menghindari pengejaran Fir'aun yang telah semakin dekat. Sebagian riwayat menyebutkan, jalan pada lautan yang terbelah itu terdiri dari 12 jalur, dan masing-masing kelompok, kabilah, pada kaum Bani Israel berada pada jalannya masing-masing. Ketika Fir'aun dan pasukannya tiba di pantai, rombongan Nabi Musa telah separuh jalan di tengah Laut Merah tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Fir'aun menggerakkan pasukannya untuk turun ke jalan yang membelah lautan itu. Jarak keduanya makin dekat saja, tetapi begitu orang terakhir dari rombongan Nabi Musa menginjakkan kaki di pantai seberangnya, dinding air itu roboh kembali seperti sedia kala, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Al-Quran menjelaskan,
Ketika Fir'aun timbul tenggelam di lautan meregang nyawanya, sakaratul maut, ia mengucapkan kalimat keimanan sebagaimana disitir Quran surat Yunus ayat 90, A'amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Maksudnya adalah, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yakni muslimin. Fir'aun mengulang-ulang ucapannya, sehingga menyebabkan malaikat Jibril yang melihat pemandangan itu sangat khawatir kalau Allah menurunkan rahmatnya kepada Fir'aun. Ia segera turun ke dasar lautan mengambil segenggam lumpur, dan menyumbatkannya ke mulut Fir'aun sehingga ia tidak bisa mengucapkan lagi kalimat-kalimat itu. Tetapi ternyata Allah menjawab langsung kalimat keimanan Fir'aun tersebut, sebagaimana disitir dalam Quran surat Yunus ayat 91, apakah sekarang, kamu baru percaya, beriman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagian ulama menyebutkan, Allah merealisasikan doa Nabi Musa tersebut, yakni menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah, setelah berlalu hampir 40 tahun sejak Nabi Musa menggunakan doa mustajabnya, dan Allah menyatakan mengabulkan permintaan doa Nabi Musa. Ada sebagian orang-orang Bani Israel yang tidak percaya begitu saja bahwa Fir'aun telah mati tenggelam. Mereka beralasan bahwa selama ini Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sehingga bisa saja ia mempunyai kekuatan super untuk menyelamatkan diri. Mendengar pernyataan tersebut, Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan tidak lama kemudian, sebuah ombak besar melemparkan jasad Fir'aun yang telah kaku ke pantai, di hadapan semua orang-orang Bani Israel. Tentang hal ini, Al-Quran menjelaskan dalam surat Yunus ayat 92, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, Fir'aun, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami.